Selamat sore, selamat datang kembali di channel Badas Gerek. Video kali ini kita mau membahas motor yang belum pernah kita bahas sebelumnya. Motor ini kemarin banyak di request sama teman-teman semua ya. Terus untuk project motor GL Pro ini cuma benerin bodi ya. Jadi dia nggak buat unit, tapi cuma ngerapin dari beberapa part-partnya. Terus dari barang-barang yang diganti apa aja sama yang dirombak apa aja. Pokoknya ikuti video ini terus sampai selesai. Ya, cerita sedikit dari motor ini ya. Jadi project yang kita kerjain untuk motor ini itu kita cuma ngerapiin dari keseluruhan motor ini lah. Dulu itu yang punya motor ini itu udah beli arem, beli sendiri, terus holder kanan kiri, hand grip, sama pelek itu udah beli dari kita. Cuman dari selang waktu ya 3 bulan, 4 bulan motor itu belum kepasang untuk arem W175-nya, terus dari velgnya juga belum kepasang, tapi udah sering WA-an, dan ini kan yang punya orang Klaten. Sampai akhirnya motor ini minta dirapiin di kita. Jadi untuk barang-barang yang dipakai dari motor ini pun yang punya motornya juga udah siapin sendiri. Seperti velg, tapi kita ngelengkapin. Yang dulu itu velgnya ukuran 215, ring 17, cuma bawa satu. Akhirnya nggak kepake, akhirnya kita pasangin, lengkapin dari kita untuk velgnya. Velg depan belakang dari kita gitu. Terus aremnya juga udah beli, cuman belum kepasang. Katanya mesti potong-potong bos yang depan ya. Jadi untuk aremnya juga kemarin kita PNP-kan, terus untuk di rangkanya juga kita rombak semua. Dan dari motor ini semua yang dirombak apa aja sama yang diganti apa aja, kita bahas dari bagian rangkanya dulu. Dari rangkanya, motor ini masih pakai bawaan GL Pro ya. Jadi rangka GL Pro itu kita cuma dileserin di bagian belakang, cuman itu nggak full ya, jadi masih tanggung, nggak sampai dileser banget. Katanya si pemiliknya nggak suka kalau terlalu dileser gitu, soalnya kan kalau terlalu dileser nanti posisi joknya itu jadi turunnya ke belakang, nggak ke depan. Ini dibuatnya tanggung, jadi nggak terlalu ekstrim gitu. Terus untuk dari body setnya, dari bawaan motor yang awalnya seperti ini, kita rombak jadi ini. Dari tangkinya kita ganti yang natnya lurus, terus dari cover aki kanan kirinya kita potong bagian atasnya, sama lubangnya di bawahnya kita sesuaiin biar lurus. Soalnya kalau posisi tutupnya biasanya nggak bisa dipakai, cuman ini maunya tetap dipakai, dan footstepnya nggak mau pakai footstep gantung. Jadi ya sebisa mungkin kita buat kelihatan motornya itu masih tetap rapi tapi enak dilihat gitu loh. Terus dari joknya yang bawaannya itu kita nggak pakai, kita ganti dari jok yang lurus ini, platnya pakai plat yang besi. Terus busanya juga busa anti gembos, cuman untuk kulitnya pakai kulit yang model originalnya. Terus dari bagian cover belakangnya itu masih dari bawaannya, dari lampunya masih bawaannya juga. Terus dari spakbor belakang juga bawaan motornya, cuman di bagian tempat akinya kita taruh di tengah. Jadi kita buatin pangkon aki yang GTY5S itu biar posisinya bisa berdiri. Terus untuk manisan, motor ini nggak pakai manisan ya. Jadi untuk rangka bawaannya itu nggak kita tambahin manisan,
di pangkonnya pun juga nggak kita ubah ke pangkon T-Rev, soalnya dari permintaan pemiliknya nggak aneh-aneh, ya udah kita buat dari standarnya, cuman kita dileserin sedikit. Terus di bagian shock depan ini pemiliknya udah bawa sendiri shock Ninja, cuman kemarin itu masih bahan, jadi di kita itu segitiga atas bawahnya kita karbon butter printing, sama tempat kuncinya itu kita papas. Terus untuk bottomnya kita repaint warna silver, dari yang bawaannya itu udah kupasan, pokoknya yang bawahan itu kita benerin jadi seperti ini. Terus di manisan atasnya itu kita ganti yang model stainless. Terus dari setangnya sendiri juga bawaan dari pemiliknya. Holdernya itu yang kiri pakai Ninja RR, kanannya pakai KSR original. Dulu belinya di kita, cuman udah dipasang sendiri sama pemiliknya, sama setangnya itu dari kita juga, cuman itu belinya lebih awal dan dipasang sendiri. Yang dari kita cuma master remnya, master rem yang dari bawaan pemiliknya itu kan dari Mega Pro lah. Di kita kebetulan ada lepasan dari Ninja, udah di chrome juga, kita pasang di sini. Kebetulan sama pemiliknya juga mau untuk pakai master rem ini. Terus di speedonya kita pakai dari Speedo Koso RX1N, disetkan sama bracketnya kita menggunakan bracket yang stainless PNP ke segitiga atas Ninja R All ini. Terus turun ke bagian lampunya, bagian lampu dari bawaannya kita ganti menggunakan lampu daymaker yang 16 titik, disetkan sama batok L2G, kita repaint warna hitam juga. Terus untuk pangkon lampunya kita pasangin pangkon lampu yang set sama bracket plat nomor ini, tapi dari bahannya yang cor ya, jadi ini bukan yang CNC yang mahal itu, ini cuma pakai yang cor. Terus plat nomornya kita ganti plat nomornya juga pakai yang PO-an dari kita itu, plat nomor yang Mika Lengkung. Dari lampu sennya, dari bawaan pemiliknya ini menggunakan lampu sen yang model Palu. Terus turun ke spakbor depan, spakbor ini bawaan dari pemiliknya pakai Ninja RR. Terus dari roda ini disetkan dari kita. Untuk tromolnya dari bawaan itu kita repaint warna silver. Dan untuk di as roda sama bearingnya itu kan dari awalnya dia pakainya 12 mili. Jadi untuk as kanan kirinya itu dibosing. Dan di kita kemarin kita ganti pakai yang as originalnya Ninja, baru juga. Terus untuk bearingnya kita ganti juga yang PNP ke tromol Mega Pro sama diameter as 15 mili ini. Dari jari-jarinya kita menggunakan TDR. Terus untuk velgnya ini dari kita menggunakan Takasago XL Asia warna gold ukuran 160 untuk yang depan. Untuk yang belakangnya 185 warna gold juga. Terus dari disnya ini menggunakan disc MOS yang replikanya Daytona itu, ini juga dari kita. Terus pindah ke kalipernya ya. Untuk kaliper ini pakai dari bawaan pemiliknya, cuman untuk bracket kalipernya itu kita ganti dari kita menggunakan yang CNC dari DDF. Kebetulan untuk bracket ini kan sama seperti yang RCB gitu. Terus dari bannya kita menggunakan ban IRC Fasti 2 ukuran 90/80. Ini depan belakang sama ukurannya. Ini bannya dari kita juga. Terus dari bagian depan udah, oh iya selang rem. Untuk selang rem ini menggunakan TDR yang karbon. Depan udah, pindah ke tangkinya. Tangki kita ganti yang nut lurus. Ini bahannya original. Cuman bukan dari tangki yang bawaan motornya ya. Yang tangki dari bawaan motornya dibawa pulang sama pemiliknya. Kita buatkan lagi untuk tangkinya seperti ini. Dan kita repaint warna hitam semua. Strippingnya kita timpa clear seperti ini. Dan untuk strippingnya ini juga permintaan dari pemiliknya. Terus dari tutup tangkinya itu lepasan dari tangki sebelumnya. Terus kerannya kita ganti yang keran besar juga, yang T-Rev import. Terus turun ke klaksonnya ini masih bawaan dari pemiliknya juga. Terus dari cover aki, cover belakang dari bawaan motornya pakai originalnya.
Cuman di bagian atasnya itu kita potong biar posisinya lebih naik lagi, biar nanti kelihatan di nut belakang ke depan itu bisa kelihatan lurus. Footstep masih pakai dari bawaannya, pakai dari Mega Pro yang Primus. Terus untuk arm pakai Kawasaki W175. Cuman untuk kemarin PNP-nya kita PNP-kan di kita. Jadi untuk armnya bawa sendiri, cuman arm kosong ya. Untuk kelengkapan spanner, terus plat kanan kirinya sama as-asnya itu dari kita semua. Untuk tromolnya, ini pemiliknya juga bawa sendiri. Tromolnya menggunakan Ninja M, set sama tutup sama knob gearnya. Sudah sama gearnya juga yang belakang. Terus dari tromolnya itu kita repaint warna silver. Terus disetkan sama velgnya menggunakan Takasago XL Asia warna gold ukuran 185 ring 17. Disetkan sama ban IRC Fasti 2 ukuran 90/80. Terus bosing kanan kiri depan belakang kita menggunakan dural. Untuk paha remnya ini masih bawaannya dari Ninja M itu. Stick rem sama stand hubnya kita pasangin yang stainless dari Helibars juga. Terus tutup yang spanner kanan kiri itu kita menggunakan yang bahannya dural itu, yang model CNC. Untuk shock belakangnya sendiri ini masih menggunakan bawaan dari pemiliknya, menggunakan shock T-Rap original lepasan motor. Terus pindah ke bagian standar tengah kita menggunakan Scorpio original dari kita juga. Kita setkan sama Asanti Hoya Goyik, sama pirnya kita pindah di sebelah kiri. Terus dari pedal remnya ini bawaan dari pemiliknya menggunakan Crystal Tune original lepasan motor. Cuman kita PNP-kan ke sini. Terus untuk footstep tengahnya ini menggunakan MP mono, disetkan sama standar samping dari Scorpio. Terus dari manisan sen belakang itu juga kita ganti menggunakan yang CNC ya. Terus untuk bagel belakangnya masih bawaan dari pemiliknya. Stop lampnya bawaan dari pemiliknya. Terus lampu sen juga bawaan dari pemiliknya. Yang kita ganti cuma joknya. Terus dari kita itu juga ganti untuk rantainya. Rantainya kita ganti menggunakan TK Racing 428H warna gold. Untuk gearnya masih bawaan dari pemiliknya depan belakang dari sananya. Terus untuk pindah ke bagian mesin ya. Bagian mesin dari keseluruhan mesin nggak ada ubahan, cuman kemarin kondisi mesinnya itu kotor lah di kita. Cuma kita bersihkan menggunakan Convoy itu untuk mesinnya, knalpotnya kita bersihkan semua. Kemarin habis 2 botol, hasilnya ya lumayan bersih seperti ini. Terus untuk knalpotnya masih bawaan dari sananya, cuman di kita nambahin covernya itu menggunakan cover originalnya udah di chrome juga. Terus karburatornya bawaan juga. Terus dari kelistrikan, untuk kelistrikan yang kemarin waktu kesini itu belum fungsi semua ya, dari lampu-lampu, sen dan lain-lainnya. Lah di kita itu kabelnya kita ringkesin semua, akinya kita ganti baru juga. Jadi untuk kelistrikan ini bisa dikatakan baru ya. Cuman untuk pengapian seperti CDI, coil sama kiproknya masih bawaan dari motornya yang kita ganti baru. Untuk pendek starter, aki sama kabel-kabelnya kita baruin semua. Dan untuk listriknya juga normal semua ya untuk motor ini. Nanti kita coba nyalakan untuk kelistrikannya. Ya kita coba dulu untuk kelistrikannya. Ini untuk kuncinya kemarin juga udah diganti baru ya. Ini speedonya pakai Koso RX1. Ini kita coba dulu untuk lampu sen kiri, depan kiri nyala, kanan juga nyala. Untuk lampunya ini nyala, dekat, jauh, ini nyala. Untuk lampu dimnya juga nyala. Terus untuk klaksonnya masih pakai bawaan dari sananya, ini juga nyala. Untuk starternya juga nyala. Terus untuk di bagian belakang lampu sen kanannya nyala, kirinya juga nyala. Di lampu stopnya ini kok nggak nyala ya. Kemungkinan kemarin kelupaan untuk lampu stopnya, jadi di switchnya sini
nggak dipasang. Oh ada, cuma belum dipasang ini. Coba tak pasang dulu ya. Oh ini ada switchnya, cuman belum nempel. Nah ini untuk lampu stopnya juga nyala. Tadi kelupaan belum dicolokin. Pokoknya motor ini udah beres semua, siap diambil sama pemiliknya. Motornya juga enak buat dipakai harian. Mudah-mudahan nanti sampai ke pemiliknya nggak ada masalah apapun. Terus untuk pengerjaan motor ini juga lumayan lama, soalnya kemarin itu ya dari konsep awalnya sebenarnya kan nggak ganti tangkinya sama nggak di repaint. Lah akhirnya jalannya proses pakai tangki yang bawaannya itu kok kelihatannya kurang lah. Akhirnya ya dirombak seperti ini. Jadi untuk konsepnya ini berubah-ubah, jadi untuk waktunya lebih molor. Dan untuk kedepannya untuk motor ini kemungkinan lebih bagusnya lagi kalau dikasih sentuhan krom. Soalnya dari kemarin itu minim banget untuk sentuhan kromnya. Mungkin besok sama pemiliknya biar ditambahin sentuhan krom sama detailing untuk baut-bautnya diganti yang stainless semua. Di kita kemarin cuma ganti untuk beberapa bautnya, sama baut bak kanan kirinya kita ganti menggunakan L juga. Ya mungkin untuk video kali ini cukup sekian dulu aja. Apabila ada salah kata dalam penyampaian mohon dimaafkan. Untuk teman-teman yang baru bergabung jangan lupa subscribe. Untuk yang teman-teman udah subscribe jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.